yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silahkan duduk, selamat hari Minggu, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga tercinta. Dan hari ini kita mau bahas tentang kepemimpinan atau leadership. Tema kita sepanjang tahun adalah growing up. Nah, salah satu untuk kita bertumbuh atau hal yang perlu kita tumbuhkan adalah kepemimpinan yang ada di dalam kita. Kalau kita cermati masalah yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak, sebenarnya itu dimulai dari keluarga. Karena papa mama tidak berfungsi maksimal sebagai pemimpin, sehingga anak-anak yang dipimpin tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kalau kita perhatikan, setiap kali kebingungan mulai terjadi saat pemilihan presiden. Pilih siapa ya? Karena kita berpikir kalau presidennya baik, bangsa kita menjadi lebih baik. Dan hal yang sama di gereja, di kantor, dimanapun, kita semua memimpikan punya pemimpin yang baik. Tapi kita perlu ingat bahwa pemimpin itu tambah tua. Dan dengan bangsa kita yang besar, misalnya contoh, kalau Tuhan kirimkan banyak pelanggan di bisnis kita, kan otomatis mesti memperbesar produksi. Kita harus buka cabang, restorannya nggak cukup satu. Karena kalau satu restoran bisa dihitung, siang berapa meja yang makan, malam kita jual berapa meja. Kita perlu buka cabang, diperlukan pemimpin-pemimpin yang baru. Tapi waktu saya temukan banyak orang, gak banyak orang tuh pengen jadi pemimpin. Mereka bilang tanggung jawabnya berat, gak enak. Coba bayangkan semua orang hanya berpikir enak ya dipimpin, enak ya punya pemimpin yang luar biasa. Nah hari ini saya ingin Jemaat Gilgal, bukan hanya saya, tapi Tuhan mau setiap Jemaat Gilgal bangkit. Jangan cuma nyaman, jangan cuma mau dipimpin, tapi bangkit jadi pemimpin-pemimpin dimanapun Tuhan taruh kita. Nah pemimpin itu gak harus punya jabatan, presiden direktur, gembala sidang, family cell leader. Kalau iya bagus. Buat apa kita punya jabatan tapi gak berfungsi. Tapi setiap kita, siapapun kita bisa berfungsi jadi pemimpin. Contoh, misalnya suami kita pergi ke kantor. Kan kita ibu rumah tangga, kepala rumah tangganya suami kita. Tapi bayangin setiap hari pulang sekolah anak kita sama kita. Kalau kita berfungsi sebagai pemimpin, salah satu definisi dari pemimpin adalah pengaruh. Kalau pengaruh kita baik, anak-anak kita akan tumbuh dengan luar biasa. Yang pertama jadi menteri, yang kedua jadi pengusaha, yang ketiga jadi pendeta. Dahsyat men. Nah saya kasih judul adalah menjadi pemimpin yang berhasil. Bapak Ibu Saudara kalau punya anak, mungkin gak kita pesan sama anak kita gini. Misalnya anak 3, anak-anak coba kumpul sebentar, papi mami mau ngomong. Ingat loh, kalian kalau satu saat kerja di bank, kalau ditawarin jadi presiden direktur, jangan ada yang mau. Ingat, cukup jadi staff saja, jadi teller kalau bisa. Tanggung jawabnya lebih kecil. Kan gak mungkin. Kita pasti pengen anak-anak kita naik terus. Tuhan bilang, aku mau kamu jadi kepala dan bukan jadi ekor. Suka, gak suka, mau, gak mau. Mari kita dengarkan ayat yang berikut ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di awal penciptaan tujuan Tuhan jadikan semuanya ini adalah supaya kita berkuasa. Berkuasa bicara mengenai influence, mengenai pengaruh, bicara mengenai apa? Kepemimpinan. Kan Alkitab bilang hari-hari ini semakin jahat. Berarti ada banyak orang jahat. Kenapa ada banyak orang jahat? Karena ada yang memproduksi orang-orang jahat. Sedangkan kita apa? Aduh gimana nih ada pemerkosaan. Aduh ini gimana ada korupsi, ada scam. Dari kita aduh. Mendingan kita bangkitkan orang-orang baik yang akan mengalahkan kejahatan. Kita udah destined jadi pengaruh kok. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jangan lagi ngatain teman kita, monyet lu, kunyuk. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 kita baca yuk sama-sama kompak semangat 2, 3. Allah memberkati Jemaat Gilgal lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah 1 dan bertambah banyak 2. Penuhilah bumi
3, dan taklukkanlah itu. 4, berkuasalah. 5, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, percaya kalau kita bangkit, semuanya punya soul, punya spirit of leadership. Pengaruh akan ada perubahan di Jakarta, Jabodetabek dan Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya nggak bisa bahas semua materinya karena ada 3, aku bahas 2 aja ya, nanti dibikin seri. Jadi ada 3 hal tapi kita bahas 2. Yang pertama adalah stewardship atau pengelolaan. Untuk jadi pemimpin yang baik, untuk kita berfungsi jadi pemimpin, kita harus mulai dengan pengelolaan yang baik atau stewardship. Nah, kita lihat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Baik sekali Tuhan kita. Udah dikasih kehidupan, diciptakan serupa dengan gambar Allah. Terus apa lagi? Dikasih lagi harta. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi jangan suka rendah diri, aku kan cuma 1. Apalagi yang ngarang, aku kan gak punya apa-apa, minimal 1 kok. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Kalau yang sanggup 5 dikasih 1, dia terlalu santai, takut ketiduran, nanti buat dosa lagi. Yang lain perang, dia duduk di suatu rumah, ngintip orang mandi. Itu ada di Alkitab kisahnya. Tapi kalau yang sanggupnya 1 dikasih 5, pingsan sebelum tugasnya tereksekusi. Mempercayakan punya arti menyerahkan sesuatu yang bernilai dengan harapan dikelola, bukan disimpan. Nah, banyak orang gagal jadi pemimpin karena dia tidak menyadari talentanya 1. Yang kedua, dia tidak mengembangkannya. Yang ketiga, dia membandingkannya dengan yang lain. Jadi Tuhan kita tuh luar biasa. Jangan pernah ngomong, saya sih nggak bisa jadi pemimpin. Memang turunannya dari atas, kita jadi ekor semuanya. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kan ada orang yang pertama ya, hamba pertama dikasih 5 talenta. Hamba kedua dikasih 2 talenta. Hamba ketiga dikasih 1 talenta. Nah, yang luar biasa yang pertama itu melakukan stewardship. Oh, saya dikasih 5, saya harus rawat, saya harus kelola, saya harus kembangkan. Dia menghasilkan 5 laba menjadi 10 totalnya. Yang 2 menjalankan dapat laba 2, total hasil 4. Yang 1 dia bilang Tuhan jahat, Tuhan kejam. Dia punya tapi dia gak menemukan, dia gak menyadari, dia gak mengembangkan. 0, 1. Dia bilang cuma 1. Saya emang gak kayak dia. Coba kalau saya punya backingan kayak dia. Saya punya koneksi. Orang tua saya kaya. Di taman belakang ada pohon duitnya. Stop. Kalau kita melakukan stewardship, kita akan lebih dari yang 10. Yang 10 kalau dia berhenti nih. Saya sudah hebat. Lihat karyawan saya 20.000. Saya itu belum khotbah, saya baru ngomong orang sudah rebah. Urapan saya begitu luar biasa, saya sangat terkenal. Siapa yang gak pernah makan di restoran saya? Siapa yang gak ngundang saya nyanyi? Nah, berhenti ya, gak mau dikembangin, cuma 10. Tapi yang 1 dia bilang walaupun 1, tapi aku punya Tuhan yang luar biasa. Dia kembangin, dia kelola, stewardship-nya bagus. Dapat hasil 1 jadi 2. Dia kembangin lagi dapat hasil 2 jadi 4. Dia kembangin lagi dapat hasil 4. Dia kembangin lagi dapat hasil 8 jadi 16. Dia kembangin lagi dapat hasil 16 jadi 32. Lihat dari 1 karena dia punya stewardship. Dia kembangkan jadi 32. Yang 32 dia bisa menjadi leaders karena dia punya pengaruh. Yang 32 bisa lebih hebat daripada yang 10. Bukan masalahnya tandingan, siapa lebih kuat, siapa lebih hebat, siapa lebih kaya. Kalau semua orang berpikir seperti ini, luar biasa kota kita, luar biasa Indonesia. Semangat aku sendiri. Kenapa leaders tepuk tangannya lemah sekali? Bisakah tunjukkan ada Tuhan Yesus yang ada di dalam kita? Jadi ada 3 hal di poin pertama ini. Yang pertama, temukan talenta kita. Apa ada pastor? Ya ampun, baru dikhotbahin panjang-panjang. Ada minimal 1. Oh, saya banyak pastor. Ada 73, ada masak, ada nyanyi. Saya pernah masakin calon mertua saya. Terus calon mertua kamu bilang apa?
Aduh nak, kamu masak bagus, lebih bagus lagi kalau nggak masak. Nah berarti bukan di situ. Kita harus cari kekuatan kita. Dari 73 talenta, naik sepeda bisa, nyanyi bisa, nge-gym bisa. Yang mana yang kuat? Kan kita bukannya mau jadi siapa-siapa, kita mau jadi satu. Jadi pengaruh, menguasai bumi. Ambil aja 3, lalu temukan fokus kita. Yesus banyak yang mau jadiin raja, cuma dia fokus. 12 murid aja, dari 12 dia fokusin lagi. 3, dari 3 dia fokusin lagi 1. Pastor Juan ketemu gak talentanya? Wah saya dulu orang yang minder, karena gak bisa apa-apa, gak punya siapa-siapa backingan. Tapi waktu saya ketemu firman Tuhan, Tuhan kasih tahu minimal kamu punya 1. Nah ini menurut saya ya, ada teman-teman yang mengkonfirmasi, saya kuatnya di mana? Pertama saya kuat makan, nah joke. Loh kuat makan bisa jadi pengusaha restoran loh, bisa jadi chef Michelin star. Oke itu cuma joke, sekarang yang serius. Saya kekuatannya adalah gini, membuat yang sulit jadi sederhana. Jadi kalau saya disuruh khotbah susah nggak bisa, karena saya harus nginjak bumi. Orang yang susah dengar firman Tuhan jadi terhibur. Orang yang gak ngerti jadi ngerti. Jadi kalau minta aku khotbah yang susah aku gak bisa. Yang penting khotbahnya sederhana, bisa dimengerti, dibawa pulang, dilakukan dan hidupnya bertumbuh. Itu yang saya rasa kekuatan saya. Yang kedua my leadership. Masih terus belajar. Yang kedua my management. Yang ketiga saya senang art, saya senang keindahan. Saya suka estetika. Lalu apalagi saya senang untuk bikin orang maju. Saya senang mentoring orang, saya senang coach orang. Saya fokusin aja tuh. Dari 30 tahun lebih 39 tahun lalu saya lahir baru. Dari saya melayani Tuhan mulai tahun 94. Berarti sekarang udah 32 tahun. Saya fokusin itu aja. Dan segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Saya kemarin ketemu teman saya. Hah sibuk kamu kurus sekali. Ceritakan rahasianya. Muridkan aku. Dia bilang tuh Panci. Apa lu makan panci? Enggak. Tiap hari gua makan seekor direbus, enggak pakai apa-apa. Terus hidup lu happy? Ya beginilah, agak sedih sih muka lu, saya bilang gitu. Terus dia bilang sekarang saya enggak boleh kasih pembantu vakum, saya vakum semua. Rumahnya ada 4 lantai, dia vakum lantai 1 sampai lantai 4. Wah saya bilang keren. Ada niat tapi tidak terlaksana hari ini. Dia fokus makan ayam rebus tiap hari, ya turunlah. Kalau Bapak Ibu Saudara punya 1 talenta, kita rawat, kita kelola. Jadi stewardship yang baik, pasti maju. Awal tahun saya dinner sama Pastor Jose. Lagi ngomong-ngomong saya nanya, Jose coba kamu lihat kekuatan saya apa? Dia liatin saya. Selama 28 tahun saya lihat kekuatan kamu 1. You are a fast learner. Oh shit. Apa itu saya bilang? Jadi saya lihat kita pergi belajar, kamu belajar sesuatu, kamu tahu 1, kamu terapin. Kamu tahu 1, kamu terapin. Ya semua orang juga gitu enggak. Dia bilang kalau orang yang namanya learner, fast learner, ada yang cepat belajar, tapi dia stay di pinter, tapi dia nggak melakukan. Nah, stewardship adalah kita tahu dan kita lakukan. Contoh di Alkitab. Musa itu kan diminta Tuhan, Musa coba kamu bawa semua orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Si Musa itu dia kuatnya di mana? Di alasan, aduh Tuhan, nanti kalau si itu ngomong itu, aku jawabnya apa? Udah alasan macam-macam, dikasih tanda tulah sampai 10. Sampai Tuhan bilang gini, itu di dalam mulut ada apa? Ada lidah. Aku taruh perkataanku di lidah kamu. Sampai Tuhan ngomong begitu. Akhirnya dia bilang siap, aku jalan. Nah kekuatan Musa apa? Ketaatan. Walaupun alasannya banyak banget, tapi akhirnya dia melakukan apa yang Tuhan mau. Pertanyaan, kalau Tuhan sekarang yang ngomong sama Bapak Ibu Saudara, coba kalian keluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke Kanaan. Jawabannya Bapak Ibu kebaktian ini apa? Apa? Nah jadi kekuatannya di mana nih? Musa walaupun dia bilang aduh aku gak bisa ngomong. Dia banyak excuse-nya. Tapi ada 1, dia punya kekuatan yaitu ketaatan. Kalau kita cari di kantong, di laci, di mana udah gak ada sama sekali talenta. Ada 1, ketaatan kita kepada Tuhan adalah kekuatan. Pasti maju, pasti jadi pemimpin. Contoh lagi ya, Daud. Daud kan disuruh bawain makanan kan, ngeliatin kakak-kakaknya perang kan. Pas di situ nih siapa ada orang gede teriak-teriak, hei kalian, aku kalahin kalian. Gitu. Udah gitu hina-hina nama Tuhan, gak terima Daud. Dia bilang, aku kasih kamu kepada makanan burung. Aku bersama Tuhan akan membuat kamu kalah.
Kakaknya bilang ini, Daud lu jangan kepo-kepo begitu katanya. Nah kecil 17 tahun. Kedengaran sama raja, orang perwira udah ngumpet, jenderal udah ngumpet, rajanya ngumpet. Raja Saul pikir gini, aduh kehilangan satu warga negara yang kepo gini. Oke lah, siapa tahu menang, hoki-hokian katanya. Udah ini pakai baju perang. Dia bilang gak usah, keberatan katanya. Saya biasa mengembalakan kambing 1-2 ekor. Tapi dia fokus, dia tahu talentanya, dia tahu kekuatan. Kalau ada beruang datang, singa datang, aku hajar. Itu aja aku kalahin, apalagi orang ini. Dia gak punya apa-apa. Nggak punya lulusan sertifikat militer, nggak punya bintang, nggak punya pangkat jenderal. Tahu nggak kekuatan Daud apa yang dia temukan? Dia punya inisiatif, dia punya keberanian, dia punya iman, dia punya Tuhan yang luar biasa. Makanya dalam setiap statement waktu dia jawab Goliat dia bilang ini, Tuhan yang menyertai aku akan menyerahkan engkau menjadi makanan dari burung-burung di laut. Iya, puang. Nggak pakai tombak, nggak pakai senapan, nggak pakai bom, cuma pakai ketapel dan batu. Orang yang tahu kekuatannya dan dia latih itu dengan stewardship yang baik akan jadi leader, jadi pengaruh. Sederhana, mau ngapain kartu nama banyak tapi nggak berfungsi. Marah-marah sampai gebrak meja. Aku tuh suamimu. Ya iyalah kumisnya segede gagang handphone masa kagak tahu itu suaminya. Ini papa. Kamu ngomong yang benar sama papa. Terus itu tensi mah tekanan darah. Mau ngapain? Lu udah gak usah ngomong aku suamimu, aku papamu. Saya direktur di tempat ini. Kamu gak tahu saya siapa. Emang bapak siapa? Udah gak usah gitu-gitu. Tunjukkan aja pengaruhmu. Thank you banget Pak. Bapak ikut lagi nanti kebaktian berikut. Kasih semangat saya. Cuma satu yang amin. Udah 2 contoh. Yang ketiga Daniel. Kenapa gak jadi tepuk tangan? Daniel itu orang buangan, orang sisa, nggak dipandang sebelah mata. Pernah lihat orang di atas bawah? Siapa? Anak siapa? Tinggal di mana? Jangan main-main kalau Tuhan angkat. Daniel itu punya kekuatan apa? Dalam ibadahnya kepada Tuhan. Dicari kelemahannya nggak ketemu loh. Kalau kita kan nggak, maksudnya kebaktian yang lain kan kelemahannya lebih banyak deh. Kelemahan banyak pastor, ini lemak segala macam. Kekuatan di mana ya? Nah dia nggak ditemukan kelemahannya. Tapi konsistensinya, kesetiaannya dalam ibadah 1 hari 3 kali memuji menyembah Tuhan. Oh beda tipis sama saya pastor, kamu berapa lama? 3 hari sekali, itu beda jauh bro. Terus dia punya determinasi tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Orang punya prinsip itu kekuatan loh. Orang punya iman itu kekuatan. Dan orang ini sangat pinter. Berarti kekuatannya apa? Dia suka belajar. Di antara seluruh bangsa dari orang-orang berhikmat tidak ditemukan yang sepintar Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Kekuatannya apa? Suka belajar. Dan dia itu bukan cuma pintar, dia berani mempraktekkan, bisa mempraktekkan apa yang dia pintar. Kan ada orang pinter tapi omong doang. Sampai yang dengerin bilang, teori. Orang yang pinter bukan cuma tahu, dia menghidupi, dia bisa mempraktekkan. Ini Daniel, makanya dia diangkat jadi orang penting, dari orang buangan, ganti pemerintahan, diangkat lagi, ganti pemerintahan, diangkat lagi. Orang buangan, gak punya backingan, gak punya apa-apa. Yang dia punya gak bisa dinilai dengan uang. Rajin belajar, integritas, cara hidup, ibadahnya. Itu kekuatan dalam hidup kita. Satu lagi deh contoh. Nehemia. Coba semuanya bilang Nehemia. Aduh Nehemia. Ini saya kasih contoh orang-orang sederhana. Tapi karena dia tahu dia punya apa dari Tuhan. Dia temukan talentanya. Dia temukan kekuatannya. Dia fokus. Dia cuma juru minuman raja. Jadi juru minuman, juru masak. Dia harus minum dulu. Kalau dia mati ada racun. Nah berarti raja selamat. Gak ikut mati kan. Nehemia panggilnya apa ya? Gak enak juga. Nehemia, wine. Rajamu agak fly sedikit. Wah, mau apa? Vodka, whisky. Dia minum dulu. Wah ini enak nih katanya. Udah diminum. Aduh mau jaga kesehatan deh. Minta teh deh. Mau apa? Teh pucuk, teh kotak, teh sosro, teh botol. Mau Earl Grey, English breakfast, chamomile, jasmine, green tea, matcha. Mau pakai krim? Mau matcha dari Kyoto? Atau teh ulung dari Cana biar lemak raja turun. Itu tugasnya cuma gitu. Air putih, air dingin, air panas.
Aduh kita lihat model kayak gitu juru minuman apa bisa jadi pemimpin. Tiba-tiba dia dengar berita. Hah, kotaku dihancurkan, temboknya dirubuhkan. Nangis dia. Dia bersujud, dia berpuasa, dia bilang Tuhan kasihan bangsaku. Apa kekuatan dia? Kekuatan dia adalah punya hati yang besar bagi orang yang susah. Pemimpin kalau nggak punya hati jahat. Dia punya hati, dia berdoa Tuhan aku mau bangsaku diselamatkan. Dia punya keberanian, dia ngadep sama raja, visa granted. Boleh, kamu boleh bangun kotamu. Lalu dia bikin planning, bikin rencana tuh kekuatan. Ada orang gak bisa bikin planning, mau makan di mana? Terserah. Nanti liburan kemana? Terserah. Akhirnya ke Bandung terus, udah 20 tahun kawin. Bukannya kamu jadi ke Bandung terus. Ke mall juga gak ada planning. Mana ada berapa lantai nih mall? Udah situ. Akhirnya duduk di warung kopi itu lagi, gak punya planning. Nah dia punya planning, akhirnya apa? Support datang. Teman-teman diganggu, udahlah gak usah itu terlalu besar. Dia bilang diam, aku lagi fokus. Kekuatan dia, hatinya yang besar, kemampuan buat planning, integritas, apalagi fokus. Tercatat 52 hari terbangun tuh tembok. Saya kan penasaran, saya chat GPT. Emangnya kalau bukan si Nehemia, tuh tembok kalau dibangun sama orang biasa berapa lama? Sekitar minimal 60-70 tahun, selesai dalam 52 hari. Emang Alkitab ngarang apa? Kita suka nggak bisa appreciate leadership yang ada dalam hidup kita. Aku ini lagi kuat banget di depan orang luar biasa loh. Walaupun tepuk tangannya kadang lemes, kayak fales gitu. Bisa 2 kali lebih semangat nggak? Nah kan bisa 3 kali lebih semangat coba. Yang terbaik. Nah kan bisa. Udah Indonesia emas cepet lah. Coba kita lebih santai sedikit, jangan tegang. Kelas tuh nggak boleh tegang. Coba ya, pengen tahu kadang-kadang jemaat tuh yang merasa dapat 1 talenta dari Tuhan. Siapa? Yang 2. Aku tuh kalau gitu suka deg-degan. Kebagian gembala tuh cuma kalau jemaat yang 5. Nggak boleh putus asa, walaupun nggak ada. Mungkin yang keempat, tidak tahu. Coba sebelum kita lanjut, tanya dulu sebelahnya. Menurut kamu, talenta aku apa? Coba tanya sebelahnya. Kekuatan aku di mana? Kalau gue lihat 2 ya, pertama lu marah-marah ngabisin duit gue. Nah itu termasuk kekuatan juga. Coba ditanya sebelahnya. Ini kalau tidak tahu ya, diapain nih? Bingung gak lu punya anak gak tahu mau jadi apa? Lu aja bingung, apalagi gue, kan gue bukan lo. Saya kalau konselingnya ngadepin saya bilang Pak, kadang udah nanya tuh nyesel Pak, apa yang saya bisa bantu? Menurut Bapak, saya bagusnya jadi apa? Ya ampun Pak, anak udah 3. Saya bilang saya juga gak tahu Pak, saya bukan paranormal, sungguh. Nah, makanya kenapa saya ikut sel. Di sel itu orang tahu potensinya. Saya ngumpul sama pendeta-pendeta, saya sel sama bapakku sendiri, bapakku yang keluarin potensi itu. Makanya orang-orang ikut family cell, anak-anak rohani saya pada jadi. Kenapa? Saya keluarin tuh potensi-potensinya. Karena banyak yang gak tahu dikasih tahu. Nah banyak orang gak tahu terus so tahu. Semua contoh di kebaktian yang lain ya. Kebaktian ini mah luar biasa. Tidak tahu, ada yang tidak mau. Udah tahu tapi gak mau. Ada gak yang gitu? Gue tahu cuma gue gak mau. Lu jangan paksa gue. Emang gereja cuma 1 gitu loh. Udah bobo gereja cuma 1. Terus tidak bisa. Ini apa bedanya tidak bisa sama tidak mampu? Kalau ini di awal belum ngapa-ngapain dia bilang gak bisa, titik. Begitu lu udah titik, Tuhan aja berdiri di muka pintu dia ngetok. Dia ngetok loh, dia dobrak bisa gak? Bisa, tapi dia ngetok. Kalau kita udah bilang gak bisa, Tuhan gak akan paksa. Tuhan kan lembut, Tuhan kan makasih. Nah kalau udah coba dia gak mampu, masih bisa dilatih. Mana ada orang nge-gym langsung, nih coba 2 kilo diangkat dulu. Emang gua anak-anak, 200 kilo bisa. Langsung ketemu Tuhan. Gak bisa, dimana juga harus latihan. Dah, sekian survei nomor 2 sekarang. Nih, kalau mau bangkitkan leadership. Masa kita kumpulin anak-anak kita bilang ini kalian, ingat jangan ada yang jadi pemimpin. Oke? Gak ada, kita pengen anak kita bangkit. Kalau dia misalnya buka apa? Klinik, dia market leader dong. Dia jual kue, market leader. Walaupun dia cuma jual bakmi, bakminya tuh market leader. Mie paling enak dia. Yang kedua relationship atau hubungan. Kita mau hebat,
Kita mau pinter, kita mau kaya. Tapi kalau nggak bisa bangun hubungan, istri kesel sama dia. Anak kesel sama dia, pembantu kesel. Anjingnya aja lihat dia benci. Ini bukan marah-marah, ini semangat. Matius 25 ayat 27, ini udah dikasih satu. Galak lagi, Tuhan jahat, Tuhan begini. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Bapak ibu gak temukan, bapak ibu gak fokus, diambil dikasih sama yang bisa. Makanya dikasih ke yang 10. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ada 3 hal yang kita bisa belajar. Bangun pertemanan. Jangan merasa diri paling keren. Kalau orang gak nyamperin aku gak mau nyamperin dia, nyapa dulu. Siapa lo? Bangun pertemanan. Saya salamin semua orang. Saya sapa semua orang. Bangun perjalanan. Jangan cuma pas ada maunya deket. Ke Bandung beliin batagor, ke Jepang beliin sashimi, terus ke Surabaya beliin ayam pemuda. Begitu udah dapet udah gol, bye-bye. Temenan saya awet-awet semua. Nih Pak Jamal dari Gilgal sebelum berdiri, bayangin awet apa vintage ini orang. Sebelum Gilgal belum berdiri, saya ketemu Pastor lagi main sepeda, nggak dekat, udah di bawah sel siap. Abis itu kita jadi temen. Telepon, Pastor mau sop kambing, siap gitu. Tapi saya juga temenan sama dia. Sekarang udah berapa lama gak sepeda kita ya? Berapa bulan, tapi hubungan jalan terus. Janganlah jadi teman cuma semusim, giliran perlu lu deket, giliran gak perlu lu lempar. Bangun ketulusan, jangan berteman karena ada apanya. Tapi berteman karena apa adanya dia. Paling yang paling bagus gak ada amin. Susah cari orang tulus. Kalau mau cari orang tulus di mana tempatnya? Di sini. Di mana lagi ada orang yang tulus? Walaupun masih ada yang pura-pura tulus. Nah, jangan ngomong gini ya. Aku kan introvert. Kasih ayatnya di mana? Kasih. Kan diciptakan serupa dengan gambar Yesus. Saya cari siapa yang keluarin itu. Sampai orang ada salah, habis baterai. Namanya Carl Gustav Jung. Saya nggak tahu nih orang Muara Karang atau mana. Tahun 1921 dalam bukunya Psychological Types. Penjelasannya, introvert energi mengarah ke dalam. Extrovert energi mengarah keluar. Nggak ada ayatnya. Setelah Yesus masuk dalam hidup kita, dia nggak pernah keluar-keluar. Jadi kita energi dalam, energi keluar, kita bisa. Mau introvert, mau extrovert bisa. Intro, bisa. Kan awal tahun kan kita bikin kuesioner kan, ya kan, pada ngisi kan. Pastor Owen bikin summary-nya, saya bilang kita bahas nih. Salah satu yang menarik saya pakai tanda seru 3. Hapuskan family time. Shut. Kami introvert. Wah saya bilang, makanya kita sempat kurangin kan. Udah diancam pakai garis seru 3 begitu kan. Saya juga kan manusia, ada rasa takut. Coba saya bilang kita kurangin sedikit. Terus gue ketemu nih ayat ini nih. Kan kita diciptakan serupa dengan gambar Yesus kan. Kalau di dalam gereja yang udah Kristen semua namanya Matius, Maria, Marta, Tesalonika, Korintus, Wahyu. Nggak berani salaman. Gimana lu di luar? Di kandang aja nggak berani. Tapi yang luar biasa tadi kebaktian 1, 2, 3 bertobat nangis-nangis. Mereka bilang ini, Pastor panjangkan family time, siap. Minggu depan 10 menit semua bisa cover vlog, semua bisa kenal. Saya kasih contoh ya. Kamu bikin produk makanan bagus restoran. Enak banget. Kita cicip, surga 5 meter saking enak. Terus lu gak punya temen, siapa yang mau makan? Mau ngundang siapa pembukaan? Coba mikir. Nyanyi bagus. Wah. Kaca pecah lagi. Iya emang suaraku tinggi. Wah. Anjing kolep. Wah. Terus lu gak punya temen, lu konser siapa yang mau datang coba? Siapa yang mau datang? Berteman. Senyum dulu sama kiri kanannya. Coba senyum yang manis. Pura-pura bahagia. Coba senyum dulu sama sebelahnya. Kencing aja sombong, kencing di gereja. Sore kok. Om sore, nanti naik lift jangan sombong, nyapa. Kan kita keluarga dalam Tuhan, ya enggak? Udahlah kita harus bersatu. Saya kasih contoh ya, saya nggak ngarang ada di Alkitab.
Kalau mau jadi leaders kuncinya hubungan. KKR 5.000 orang, Yesus khotbah di atas bukit kan. Kira-kira udah sore, Yesus panggil si Filipus, "Pus, sini, kasih makan ya." Beli di mana? Toko roti, 12.000 nih Tuhan. 200 dinar gue gak cukup. Orang keuangan yang gitu selalu. Andreas, coba kasih makan. Nah, dapat nih Tuhan. Mana? Nih, ikan lu dapat dari mana? 2 ikan 5 roti. Tadi ada anak-anak. Itu kalau dia gak pintar bangun hubungan, digebukin masa. "Preman, papi, aku ditodong roti." Anak kecil kan rata-rata pelit. Permennya itu, permen aku. Si Andreas ngapain sampai tuh anak merelakan 2 ikan dan 5 rotinya? Coba. Anak siapa nih lucu banget. Tos dulu sama om. Iya rotinya enak. Loh, om ngiler nih gitu. Dia pasti bangun hubungan sampai tuh anak merelakan itu. Tolonglah, kalaupun kita gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, gak tahu apa-apa, ramahlah paling tidak. Sebagian udah marah, udah gak ada amin lagi. Terserah lu mau ngomong apa. Saya kasih satu cerita lagi ya. Daud mau dibunuh sama mertuanya sendiri. Siapa yang hidupnya paling susah sampai mertuanya mau bunuh kamu? Angkat tangan. Kita langsung doakan sekarang udah. Gak ada kan sejahat-jahatnya mertua kita. Mertua kalian jahat gak sih? Sejahat-jahatnya mertua kita. Gak ada yang sampai mau bunuh kita. Paling fitnah ya kan? Dia masak asin banget, pengen gue mati. Paling digitu-gituin aja, jelek-jelekin. Mantu jam 9 belum bangun, jadi apa? Palingan gitu. Tapi dia mau dibunuh loh. Dia kabur ke gua. Tiba-tiba datang segerombolan. Tahu gak yang datang siapa? Orang yang dikejar utang, orang kepahitan, orang sakit hati. Daud kalau dia gak ngerti leadership, mati aja kali sekarang Tuhan. Kirim kayak konglomerat, stand up komedian, apa kurang susah hidup gua mau dibunuh mertua. Daud enggak loh. Ini Tuhan kirim, gak ada yang kebetulan. Puji Tuhan. Dia bangun hubungan. Dia muridkan, itu 1 Samuel 22. Bapak Ibu baca terus sampai 2 Samuel 23. Itu orang yang dikejar utang, orang yang rusak, orang kepahitan jadi pahlawan yang luar biasa. Saya ketemu orang-orang, pastor ini gak bisa. Bisa saya bilang. Kamu caranya jangan gitu, masuk dengan cara kasih mengalahkan segala sesuatu. Udah selesai, udah pakai hijau-hijau, serem. Berapa banyak yang belajar sesuatu? Doa saya, setiap kita jadi pemimpin-pemimpin yang berhasil. Tuhan memberkati, mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku persembahkan hidupku ya, datang kepadamu. Apapun keadaan, apapun masalahmu, kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. ku berikan hidupku. Ku berikan hidupku. Yuk sore ini yang mau bangkit jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, sama-sama katakan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Amin. Ku berikan hidupku. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita. Orang jahat semakin banyak. Masa kita tinggal diem? Cuma mikirin gimana tambah kaya, tambah maju, tambah hebat, jalan-jalan kemana. Kalau bukan kita yang mikirin kota bangsa kita mau kemana? Leadership is not always about position. Buat apa di KTP suami ibu rumah tangga, tapi anak-anak
nggak nikmati leadershipnya kita. Percuma Johan Mogi, Gembala Sidang GBI Gilgal Pik, tapi nggak ada pengaruh baik yang saya berikan. Tapi hari ini yang kita mau kejar adalah misi Tuhan. Tuhan bilang, aku memberkati kamu dengan tujuan supaya kamu beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu berkuasa. Kan krisis terbesar sekarang leadership. Lihat aja pemimpin-pemimpin. Kita lihat di medsos, dimanapun. Sampai kita pikir, kenapa pada gak waras ya ngomongnya. Bangkit dari tempat ini pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Simple, gak perlu background, gak perlu backingan. Yang pertama stewardship. Tuhan kasih satu toko, fokus, kembangin. Tuhan kasih suara, Tuhan kasih talenta jadi PT. Saya ngajar, saya fokusin. Saya nulis buku, saya fokusin. Segala sesuatu yang difokuskan pasti jadi. Dan yang kedua adalah relationship. Ya, kita orang tua, tapi harus mahir bangun hubungan. Dunia ini sudah penuh dengan orang yang terluka. Kenapa terluka? Karena banyak orang gak pinter bangun hubungan. Yesus itu luar biasa. Saya setiap hari doain anak saya, Tuhan biar Carissa mahir dalam bangun hubungan. Aku minta semua ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin.